Tiap hari scroll sosmed isinya berita kelam, Indonesia gelap. Scrolling dikit PHK ribuan orang. Banyak perusahaan bangkrut, rupiah makin loyo, IHSG anjlok, daya beli lesu. Mall rame tapi yang belanja nih. Kebijakan pemerintah, niatnya doang baik, realitanya malah nyusahin. Ekonomi Indonesia udah kayak roller coaster. Dan lucunya lagi, sekarang para pejabat sibuk ngelawak, para pelawak sibuk ngejabat. Terserah mereka deh. Bahkan anak Gen Z sekarang sampai ikutan dumb phone movement. Pakai HP jadul biar nggak stres baca berita gelap mulu. Dan jujur, kondisi Indonesia emang udah gelap. Gue yakin kita semua pelaku usaha lagi papuy, kepala puyeng, bingung, kayak lagi tengah malam, kondisi gelap, gak ada kepastian. Tapi di tengah gelap gini, kita gak bisa cuma diem aja, kita butuh networking cuy. Dan lo beruntung banget, karena di episode kali ini kita kedatangan Bu Riri Puspita, Ketua APJI Jakarta, yang bakal ngasih tahu gimana networking itu dan berjejaring lewat asosiasi bisa jadi investasi yang bantu lo bertahan dan tumbuh di masa gelap kayak gini. Siap-siap ya. Karena di sini, di podcast gitu-gitu aja, tempat dimana yang berat-berat bisa jadi ringan cuy. Saya ini bukan dari golongan orang yang mungkin teman-temannya adalah atau bapaknya punya teman siapa, networking yang bagaimana. Sehingganya saya harus bentuk gimana saya bisa kenal si A, kenal si B, kenal si C, sehingga untuk mempermudah, waktu itu berpikirnya mungkin mempermudah untuk berteman dengan mereka misalnya gitu. Jadi ya saya harus bentuk diri saya sendiri waktu itu kan. Ya masuklah sebuah organisasi waktu itu di umur 23 tahun saya masuk HIPMI. Oh, 23 tahun udah masuk Iya, HIPMI. Tapi Bu, kalau organisasi HIPMI itu dulu seprestisius itu ya Bu ya, sampai Ibu ada, oh kayaknya bagus nih buat networking nih gitu. Sebenarnya nggak ngelihat ke arah yang segitunya juga ya. Artinya saya melihatnya adalah saya butuh networking gitu. Intinya untuk bisa karena kan gini, kalau kita berteman personal dengan misalnya ketemu dengan si A dengan si B kan agak sulit. Tapi kalau ada wadahnya yaitu misalnya HIPMI, itu kita bisa untuk bertemu dengan cepat, atau bagaimana caranya untuk kita berkomunikasi dengan si yang ada di nah itu lebih mudah itu sih. Iya, jadi buat ngelihat wah kayaknya ada potensi dan peluang di wadah itu, di lembaga itu, makanya orang-orang pengen tahu, kenalan sama orang di sana gitu ya Bu ya. Tapi satu lagi kuncinya adalah ketika kita masuk dalam sebuah organisasi itu kita bukan lagi bicara hanya networking, tapi jaga nama baik dan hubungan baik itu adalah yang paling penting gitu. Oh ya, itu juga agak sulit tuh ya Bu. Cuman kan kadang-kadang gini Bu, di satu organisasi gitu atau satu asosiasi itu karena bisnisnya apa ya, bersaing gitu, variatif atau bersaing itu gimana tuh Bu nempatinnya Bu? Rezeki itu tidak akan tertukar. Jadi intinya ketika kita ada ya kayak contohnya di APJI ya. APJI ini kan juga kita kan homogen ya, artinya teman-teman yang memang di dalamnya adalah pengusaha kuliner. Jadi sehingganya pasti si catering A, si catering B gitu. Tapi tinggal balik lagi, kita kadang-kadang itu menjadi motivasi kita juga. Misalnya gini, si catering A punya terobosan apa, gue pengen deh pelajarin apa sih yang memotivasi dia, apa sih yang sehingganya dia bisa se-brand itu, setinggi itu levelnya, apa yang perlu kita pelajari. Nah itu bisa menjadi motivasi kita. Saya pengen menyelami kehidupan ibu lebih dalam lagi. Jadi yang saya pengen tahu adalah ini ibu memang sebelumnya ini emang pure pengusaha, emang terlahir dari keluarga pengusaha, terus memang dididik untuk jadi pengusaha atau pernah jadi karyawan juga Bu? Saya pernah ngerasain jadi karyawan. Waktu itu 3 tahun lulus kuliah saya langsung kerja di perusahaan sekuritas waktu itu 4-5 tahun. Jadi awalnya saya marketing, kemudian naik menjadi supervisor. Nah, kebetulan pas sudah di supervisor itulah saya melihat ada peluang dan kesempatan untuk menjadi rekanan di TNI gitu. Makanya Ibu coba
pivot dari karyawan jadi dari pengusaha gitu ya Bu. Tapi memang sebelumnya background ibaratnya apa ya, ayah saya ini kan memang dia pekerja tapi punya usaha gagal, tumbuh lagi bikin usaha baru. Tuh ada lagi gagal, bukan gagal sih, artinya mungkin pada saat dan zaman itu ada peluang. Contohnya lah wartel. Dulu wartel itu kan kayaknya wartel, nah ayah saya dulu tuh punya wartel itu ada 25 di seluruh Jakarta. Jadi artinya waktu itu saya tuh yang ngurusin yang namanya keuangannya. Jadi laporannya tuh saya yang ngurusin deh gitu. Dan sempat saya tuh ditugaskan waktu zamannya sekolah ngutipin uang-uang yang ada di dalam. Gitu. Iya benar gitu. Jadi mungkin mentalitas itu yang sehingganya saya punya dari sebelum saya pada masa saya sekolah gitu. Jadi terbentuk gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi Backgroundnya pendidikannya apa sih Bu? Saya itu ekonomi. Oh lengkap banget ya. Dari ekonomi tahu fundamental keuangan terus marketing udah lengkap. Start 2018 ya Bu ya? Start 2018. Oke, 2018 sampai 2025 7-8 tahun. 7-8 tahun. Gimana perjalanan bisnis Masterpiece? Kayak roller coaster. Jadi yang pasti kalau kita di dunia makanan, gimana orang mau tahu rasa kita? Jadi sampling terus. Jadi artinya gini, kita datang ke instansi mana kita sampling. Terus kita kan gini, kalau di catering ini kan tidak bicara rasa doang gitu ya. Tapi 3 hal yang harus kita lihat adalah penampilan, pelayanan dan rasa pastinya. Jadi kalau di catering itu penampilan dari sebuah tampilan buffet itu menjadi selling point juga. Kemudian pelayanan si waitersnya dalam melayani juga selling point juga selain rasa. Momen yang paling jadi lowest pointnya Ibu selama berbisnis ini? Waktu pandemi lah. Ya. Itu pandemi luar biasa. Padahal kan maksudnya pandemi itu kan lumayan panjang ya, hampir 2 tahun gitu, dan catering itu kan bertahannya karena event kan. Ya, dan betul. acara kan nggak ada. Iya. Betul. Jadi waktu itu di Kemang ini memang buka tutup kan karena sesuai dengan aturan. Di catering yang istilahnya vakum gitu. Tapi alhamdulillahnya karena yang tadi lagi, karena saya punya hubungan networking yang baik dengan teman-teman saya waktu itu. Jadinya ada salah satu teman yang memang handle bagi medis. Iya. Jadi kita handle itu waktu itu. Jadi waktu pas lumayan itu 3 bulan berlangsung, kan lumayan banget. Berarti kan alhamdulillah kita bisa bayar gaji. Jadi waktu itu day by day itu kita support makanan ke Sunter, ke bukan Wisma Atlet namanya. Jadi perluasan dari Wisma Atlet waktu itu, khusus untuk kaum medis gitu. Nah alhamdulillah itu ya karena apa networking tadi? Karena networking tadi. Sebegitu pentingnya ya Bu ya. Karena kalau kita usaha nggak punya networking dan kita tidak menjaga hubungan itu dengan baik, ya itu investasi ya Bu ya ternyata ya. Betul banget. Di saat yang genting ternyata itu investasi bisa kita gunakan ya, kan ya. Betul. Itu yang aku dapat, maksudnya memang once bukan hanya berbisnis aja ya. Maksudnya jadi profesi apapun ya kamu harus juga bernetworking gitu, karena kita nggak tahu jalan hidup kita seperti apa dan jalan hidup dia seperti apa gitu. Di suatu saat kita ketemu suatu masalah dan orang itu ternyata yang bisa bantu kita gitu. Tapi Bu, itu kan the lowest point yang ketika pandemi ya Bu. Nah kalau misalnya yang berdasarkan kesalahan pengambilan keputusan tuh Bu, pernah nggak Bu? Pernah. Saya pernah nolak permintaan. Yang saya tolak itu adalah untuk pelayanan kediamannya. Kita kalau ditelepon atau diminta order itu jangan pernah kata tidak. Jadi harus siap setiap saat. Bisa aja dulu bisa. Ntar walaupun nanti di belakang gue mesti gimana itu urusan belakang. Yang penting customer kita harus kita bilang bisa. Bu, saya mau tanya nih, saya coba usaha F&B, itu kan sebenarnya F&B itu dari segi operationalnya tuh sangat rumit banget Bu. Kalau kita jualan baju,
nggak akan basi kan Bu ya. Iya Bu. Betul. Terus bukan hanya cuman basinya Bu, kalau ibu apalagi ibu catering, higienisnya tuh harus terjaga ya kan. Kalau sedikit tiba-tiba ada semut atau serangga kan jadi Iya. bumerang gitu kan. Nah ibu pernah nggak mengalami selama 6-7 tahun ini tuh mengalami kejadian itu, dan rasanya harusnya ada dong ya. Ada Maksudnya, dong. nah, Masa dipaksa ada lu? Nggak, harusnya pasti ada gitu. Ada momen itu di mana rasanya itu nggak enak banget karena kejadian itu. Jadi pernah saat saya melayani makanan yang memang sebenarnya semuanya nggak seperti itu, tapi mungkin ya tadi mungkin terjadi ada ketidakhigienisan tadi sehingganya makanan itu basi. Waduh. Itu saya Iya. pernah ngalamin. Gimana rasanya menghadapinya, nggak boleh kita hindarin kan. Artinya karena kita punya tanggung jawab atas apa yang kita perbuat, ya hadepin gitu. Jadi waktu itu basi itu, kita bicara basi itu, kan ada orang yang nggak mau menghadapinya kan. Iya. Kalau saya samperin nangis deh sama si customer. Mohon maaf karena ini di luar dari perkiraan saya, di luar dari apa yang saya mau. Terus udah gitu saya kasih komplimen lagi ke dia gitu. Itu saling poin yang memang kita sebagai pengusaha harus hadapin semua apa yang kita sudah putuskan gitu. Tapi itu catering kan Bu, maksudnya Catering. kondisi basinya pas waktu di serve itu ketahuan basi. Bukan serve, nasi box waktu itu. Oh, oke. Nasi box, sehingganya terjadi seperti itu. Wah, ini kayaknya gimana gitu waktu itu. Sementara si ibu ini ibaratnya sudah mempercayakan saya penuh gitu dalam hal ini. Nah, saya kan mau di sini kan bukan bicara menyalahkan orang lain kan, tapi bagaimana kita mencari solusi. Akhirnya semua waiters yang itu apa namanya, yang serve waktu itu saya suruh datang untuk ngeluarin mana yang basi. Jadi dari 1.000 loh, 1.000 ceritanya bukan 500 atau 100, 1.000 itu dicekin satu-satu. Terus itu gantinya gimana Bu? Akhirnya dia ada acara, ya kita support mau nggak mau. Oh, berarti gitu. makanan itu nggak dimakan jadi? Ada sebagian nggak dimakan. Oh ya ampun, itu Momen tertentu yang memang benar-benar tapi saya melihatnya itu bukan kegagalan, tapi saya melihatnya itu gimana caranya, kenapa ini bisa basi gitu. Jadi ada hal di mana yang kita harus memperbaiki ini nih gitu. Jadi kayak bedah lagi SOP-nya gitu-gitu ya Bu, perbaiki lagi internalnya gitu ya Bu. Nah ini menarik banget karena aku juga belajar akhirnya bahwa ini terbangun semua karena tadi Ibu mulai memang dari pas waktu kuliah memang berusaha untuk membangun sebuah trust dengan berkomunitas juga, masuk asosiasi, dan aku akan masuk ke situ tuh, ke APJI sendiri gitu kan, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia gitu, APJI ya. Nah ini menarik nih Cu, tadi kan kita sempat ngobrol APJI ini apa, karena sebelumnya memang kita tahu APJI dari kawan kita, benefit apa kalau misalnya jadi member, apa sih fungsinya asosiasi ini tuh apa gitu. Oke. Fungsi dari asosiasi ini sendiri kan sebenarnya adalah kita membuka peluang karena kita kan punya hubungan kedekatan dengan pemerintah. Jadi yang pertama adalah pastinya membuka peluang untuk teman-teman, membuka pasar untuk teman-teman, dan kita juga punya standar kelayakan hygiene dari masing-masing dapur. Itu kan menjadi sebuah hal penting gitu dalam sebuah bisnis F&B gitu. Kalau Sama kayak pelatihan. Kalau kayak Ada pelatihan BPOM gitu. gitu Bu? BPOM itu kita bisa ada linknya untuk mempermudah masuk mendapatkan BPOM kayak gitu. Oh gitu. Jadi udah bisa di-connect ke BPOM, Iya. badan itu ya Bu ya. Itu semua UMKM bisa ikut F&B, maksudnya apakah ada klasternya kah yang memang omsetnya Iya. sekian nggak boleh masuk Oke. atau Terus Kita- harus misalnya berjalan bisnisnya berapa lama, ya. gitu. Oke, kalau di APJI sendiri itu memang ada dua. Kalau terdaftar dan biasa. Nah, biasa ini adalah yang punya legalitas. Nah, legalitas juga ada lini-lininya. Jadi ada kalau di kita tuh ada kategori A dan B. Nah, itu masing-masing punya kategori. Mungkin kalau yang B itu kita anggap industri, yang handle industri. Kalau A itu kayak corporate, wedding,
itu masuk ke dalam level itu gitu. Dan kita mengeluarkan sertifikat. Dan biasanya sertifikat itu kalau orang yang biasa ikut tender dalam bidang catering itu pasti akan ditanya. Kayak misalnya nih contoh, anggota kita kan Aerofood atau ISS misalnya, itu kan perusahaan catering cukup besar. Nah, mereka ini secara tiap tahun secara langsung karena mempunyai kebutuhan untuk tender adalah sertifikat APJI. Jadi mereka secara nggak perlu kita ingatkan dia untuk kita ingatkan untuk perpanjang, dia akan perpanjang karena kebutuhan tadi. Sertifikat gitu. apa sih Bu yang dikeluarin? Sertifikat APJI. Jadi sertifikat yang memang dikeluarkan bahwa dia adalah anggota APJI. Itu Karena harus ikuti biasanya pelatihan dulu gitu Bu atau enggak masuk jadi anggota. karena jadi anggota aja cukup gitu, nggak ada pelatihan. Nggak ada pelatihan karena tender ini melihatnya adalah ada asosiasi yang memayungi kalau terjadi apa-apa dengan makanan yang dia bukan support yang dia tawarkan itu ada asosiasi yang menaungi gitu. Oh, berarti APJI melakukan screening juga gitu ya Bu ya. Misalnya kayak makanannya udah layak atau enggak. Kita gitu, punya hygiene-nya standar ya, karena kan kita mengeluarkan juga standar kelayakan hygiene itu tadi gitu, penjamah makanan gitu. Programnya ada apa aja Bu di APJI Jakarta khususnya? Program kita ini kan kita punya visi misi adalah menjadi asosiasi terdepan yang transformatif, berintegritas, profesional dan berkelanjutan. Nah, dari visi ini kita buatlah sebuah program di mana ada 4 pilar program kerja kita. Yang pertama adalah APJI kolaborasi di dalamnya, kemudian ada APJI peduli, APJI smart dan APJI expo. Gitu. Bu, kita elaborasi dikit ya Bu ya. Boleh. Kalau APJI kolaborasi itu kayak gimana sih Bu? Oke, kalau APJI kolaborasi ini adalah di mana kita ini kan berkolaborasi nggak cuma dengan pemerintah dan BUMN atau luar negeri misalnya, tapi lebih ke juga asosiasi-asosiasi yang di dalamnya kayak kita kan punya sebenarnya di Indonesia ini kan banyak ya asosiasi yang sama-sama pengusaha atau apapun lah itu. Nah, kita juga bersinergi juga dengan mereka. Kita buat sesuatu di mana bisa sama-sama berkolaborasi karena kan sekarang zamannya kolaborasi. Iya, betul. Gitu. Jadi nggak perlu sendiri lagi. Saya mau tarik sedikit ke belakang. Once kita memulai sebuah organisasi atau komunitas, itu kan berangkat dari sebuah problem yang dilihat. Nah, yang Ibu lihat adalah problem apa sih atau tantangan apa yang Ibu lihat di Jakarta ini sehingga APJI hadir untuk ngejawab itu gitu. Hal yang paling yang paling menjadi benefit untuk APJI adalah sebenarnya layak hygiene. Jadi untuk mendapatkan penjamah makanan itu memang kita bekerja sama dengan dinas kesehatan. Jadi untuk mendapatkan itu tuh nggak semua orang tiba-tiba ujuk-ujuk datang gitu mudah untuk dapatnya. Karena syarat itu penjamah makanan itu setiap dari kayak contohnya ya, misalnya McDonald's, saya sebut merek namanya McDonald's misalnya. Perusahaannya itu wajib untuk meneruskan kegiatan usahanya itu harus 50% dari nilai total karyawannya punya penjamah makanan. Nah, itu sebenarnya nilai seksi bukan nilai seksi, menjadi apa tadi? Peluang? Iya, bukan peluang. Kesempatan, benefit di APJI gitu, mempermudah untuk mendapatkan penjamah makanan. Penjamah makanan? Iya, itu apa sih Bu? Jadi gini. Maaf ya Bu ya. Jadi ceritanya kosong. Bikinnya penjamah tuh yang lain Bu soalnya. Mohon maaf ya Bu ya, penjamah makanan tuh gimana? Pikiran lu kemana sih? Jadi memang itu ada kriteria makanan yang memang dikatakan ini adalah layak makan adalah kita punya sertifikat itu. Jadi penjamah makanan. Penjamah makanan itu ada 2, penjamah makanan untuk si pengusahanya, satu lagi untuk karyawannya gitu. Okay. Itu semua punya kriteria. Jadi kayak kuku, kayak
mungkin dia punya kelainan apalah. Nah itu nggak boleh gitu dalam proses produksi makanan. Rambut juga harus ditutup pakai yang namanya apa tuh penutup rambut, baik itu topi bisa juga gitu. Nah standar-standar itulah yang apa ya, yang memang kita juga sampaikan ke teman-teman pengusaha ini. Berarti setiap karyawan juga harus punya itu maksudnya? Harus punya. Gitu. Jadi standarnya itu adalah ketika si perusahaan misalnya taruhlah catering A gitu ya, yaitu wajib ambil, apalagi kalau dia bersinggungan sama yang namanya tender, bersinggungan dengan yang namanya masuk ke sebuah ekosistem misalnya di Pemprov DKI kah atau ya, kementerian lah kayak gitu. Harus higienis ya Bu ya. 50% ya Bu ya. 50% karyawan yang bekerja di situ harus ada. Itu bagi perusahaan yang kayak McDonald, yang apa tuh istilahnya ya, perusahaan-perusahaan apa internasional gitu ya. Gitu. Tapi ini belum menjawab pertanyaan saya nih Bu. Maksudnya tantangan seperti apa? Maksudnya kalau itu kan sebenarnya berada pada level perusahaan yang memang udah middle dan lebih besar gitu. Tapi kalau buat UMKM yang tadi kan kita bilang tulang punggung penopang ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga keluarga Indonesia ya. Nah itu kan banyak banget. Untuk dia sampai ke sana kan juga belum kepikiran juga Bu. Apa nih Bu kalau dari APJI ini perlu banget mengumpulkan orang-orang ataupun UMKM yang memang masih mikro, apa kita sebut mikro atau nano itu buat apa nih Bu, mereka biar lebih apa gitu. Kalau buat higienis kayaknya untuk sampai ke sana masih jauh deh gitu. Apalagi pasti kan costnya juga lebih besar kan gitu. Kalau tantangannya bagi kita APJI pastinya kan kita satu buka pasar tadi. Ya kita mencoba untuk bagaimana si UMKM ini naik kelas, artinya bagaimana dari proses kayak pelatihan packaging kah atau bagaimana memproduksi secara efisien kah. Jadi kita memang yang menjadi tantangan adalah memberikan pelatihan yang lebih buat mereka gitu untuk si UMKM. Tapi kalau kayak UMKM-nya mungkin yang ada di sini nih, itu mungkin ya udah nggak perlu lagi yang kayak gitu. Yang mana nih? Mereka udah pinter gitu. Tinggal bagaimana proses pasarnya mungkin yang sektornya cuman 1, 2 gitu sekarang lebih besar lagi gitu. Tapi memang ada pelatihan end to end gitu ya Bu ya? Ada. Oke, menarik nih. Tapi Bu, ada dukungan dari pemerintah nggak sih Bu buat asosiasi APJI ini, dan sejauh apa dukungannya kalau ada gitu? Kalau dukungan pemerintah sekarang kan memang kita ini menjadi mitra strategisnya BGN. Ibaratnya sekarang ini jadi fokus utamanya pemerintah adalah swasembada pangan gitu. Artinya pertaniannya, karena kita permintaannya banyak kan 3.000 itu bayangkan saja ada 35.000 dapur yang akan per hari itu ya Bu ya? 3.000 tuh per hari masing-masing catering, tapi 35.000 dapur yang akan sesuai dengan targetnya pemerintah dalam hal ini. Artinya di situ terbentuk pasokan pangan yang memang juga harus dipenuhi. Ya berarti kan hidup juga selain SDM yang ada di dalam catering itu, kemudian pasokan pangannya, artinya bersinggungan sama pertaniannya, dari hulu ke hilir gitu Bu. Gitu. Nah itu yang menjadi ekosistemnya bagus tuh. Ya gitu. Seberapa besar sih Bu peluang buat teman-teman FMB itu, seberapa besar gitu Bu? Karena kita adalah mitra strategis, artinya kan peluangnya sangat besar banget karena informasi itu ke kita dulu nih, ke kita. Artinya sebenarnya yang bermain di MBG itu banyak minta ampun. Artinya semua orang punya peran karena mungkin punya kedekatan dengan si A, kan dengan si B, dengan ketentuan-ketentuan yang ada gitu. Padahal sebenarnya ketentuannya tidak seperti itu karena kita punya hubungan kedekatan dengan BGN ini, sehingganya informasi itu valid, kemudian informasi itu tidak dipotong-potong. Biasa kan kalau yang namanya udah program pemerintah kadang suka adalah gitu yang mengambil unsur kepentingan di dalamnya. APJI ini dikatakan mitra strategis karena kita ini
memberikan pengajaran kepada SPPG itu pengawas-pengawas yang nantinya hadir di 35.000 dapur tadi. Wow. 35.000 dapur ini Jakarta doang ya Bu ya? Seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Oh, jadi Abji yang menyiapkan pengajaran itu. Oh, oke. Kalau misalnya kita mau bikin dapurnya bisa, Bu? Bisa kalau misalnya memang memenuhi syarat dan ketentuannya bisa banget gitu. Peluang itu tetap ada. Harus ada standarnya. Kalau seapartemen ini cukup gak, Bu? Iya. Enggak. Kecil amat. Buat 3.000 kecil banget. Kecil ya. Ukuran standarnya 20 kali 20. 20 meter 20. gitu Bu. Kali Kalau 20. ke dalam gitu Bu, ke dalam nggak bisa ya Bu ya? Nggak bisa ya. Jadi harus Kedalaman nyamping. ya? Ya ke dalam tanah gitu nggak bisa ya. Jadi harus nyamping ya Bu ya. 20 kali 20. 20 kali Lumayan 20. luas loh. 3.000 per hari ya, Bu? 3.000 Sekarang udah per hari. occupied berapa, Bu, yang di... Itu kan target 3.000 dikali 35.000 kitchen itu ya? Yang sekarang ada? Kalau sekarang ini lebih banyak memang di Kodam Jaya ya. Di kita sendiri tuh kalau DKI Jakarta masih nggak banyak sih gitu untuk Peluang tuh ya. dapur gitu, belum banyak. Nah itu makanya itu kan peluang kan sebenarnya. Tapi untuk daerah itu udah cukup banyak sih gitu. Artinya kayak contohnya Sumsel aja untuk anggota Abji aja udah 28 sampai 30 dapur yang sudah eksis dan sudah diterima oleh BGN. Oh, mantap. Nah, itu kita sering ngobrol dengan program MBG ini. Oh, ini program sebenarnya bagus banget kan, Bu ya. Maksudnya saya tuh sempat berpikir kalau mungkin di negara-negara lain semua bisnisnya itu sudah punya ekosistem yang bagus. Jadi nggak ada namanya saingan gitu. Jadi dari hulu ke hilirnya tuh udah jelas. Dan ini kan sebenarnya pemerintah mencoba untuk kayak gitu. Yeah. Bagus banget kan dari tadi petaninya, terus kemudian masuk ke peternakan segala macam, distributionnya juga. Itu kan akhirnya punya ekosistem yang bagus gitu ya, Bu ya. Saya sebagai anak muda saya harus mengkritisi ini, Bu. Dan saya harus tanya ke Ibu. Okay. Kan polemiknya besar tuh ya, Bu ya. Tanggapan Ibu gimana, Bu, dengan program ini nih, Bu? Memang polemik itu pasti dalam sebuah kebijakan yang diprogramkan oleh presiden kita, pasti nggak cuma presiden yang sekarang ya. Artinya yang terdahulu pun juga pasti punya kendala. Kalau kendala itu tergantung lagi sudut pandang masing-masing. Kalau saya melihatnya setiap kendala itu kita coba cari peluangnya gitu. Sebagai pengusaha ini kan kita melihatnya seperti itu. Kalau orang di luar sana melihatnya apakah ini terlampau over gitu ya, artinya semua kegiatan ini diarahkannya ke MBG ini sampai dipotong semua anggaran gitu kan. Tapi kan itu balik lagi, mungkin yang bersuara itu adalah orang-orang yang memang misal kita nggak tahu, yang ada unsur kepentingannya mungkin karena sektor pembangunan sekarang dikurangi sehingganya anggaran untuk itu nggak ada, bukan nggak ada, artinya berkurang. Yang sektor yang berbisnis di bidang itu jadi berkurang. Jadi saya melihatnya ya kita hargai saja program yang sudah dipilih oleh Pak Presiden kita, sehingganya kita ambil peluang secepat-cepatnya untuk mendapatkan peluang itu menjadi sebuah cuan. Nah iya mindset pengusaha harus kayak gitu. Programnya bagus, kita sebagai pengusaha tangkap peluang itu gitu. Cuma saya mau tanya lagi, Bu, itu kalau yang ada di cerita orang-orang itu makanan yang nggak enak tuh salah siapa, Bu ya? Nah itu dia tuh. Salah orang yang ngerasain kali. Kayaknya ini nggak sesuai standar gue gitu kali ya. Oh gitu ya, Bu. Soalnya saya ngeliatnya gini, Bu. Kalau tadi kan cerita Ibu ya sebagai pengusaha, terus kemudian Ibu dapat komplain dari customer, Ibu menghadapi ya kan, ya kan, karena rasa atau segala macam. Tapi ini gimana nih, Bu? Kan ada bilang rasanya nggak enak, tapi malah dibilang suruh ganti sama serangga tuh gimana? Itu kan opini ya. Itu ada yang bilang PA. Itu ada yang bilang, bukan gue. Nggak, soalnya ini seru banget, saya ngelihat bahwa ini sebuah sebuah fenomena dan sebuah kebijakan yang pro and cons banget gitu. Dan ya gimana ya, satu sisi
satu sisi saya ngelihatnya menjadi sebuah inkubasi untuk menciptakan sebuah ekosistem, tapi di sisi lain kayak gimana ya, kayak terburu-buru atau gimana ya, saya juga nggak tahu. Tapi MBG apa sih kepanjangannya? Mukbang ya? Mukbang. Tapi bisa dibilang Bisa ya? gitu. Mukbang kan Mukbang. mukbang bareng-bareng Oh, sama iya, semua iya. satu sekolah gitu. Tapi kalau menurut Ibu Indonesia AUA gelap itu beneran gelap atau enggak, Bu? Oh enggak dong. Oh, enggak ya? Masa sih? Kok ada info kayak gimana kok Indonesia gelap? Iya. Kalau malam gelap. Iya. Itu Ntar siang bener-bener. matahari terbit udah terang lagi. Iya. Saya nggak tahu, saya suka buka Twitter tuh ada hashtag Indonesia gelap gitu, Bu. Saya juga bingung, maksudnya kita sebagai pelaku usaha emang itu lagi kondisi gelap atau gimana sih industri sekarang, Bu? Iya. Tunggu ibunya dulu jawab dong. Oh, iya. Mungkin gelap. Tadi kan udah kejawab sebenarnya. Mungkin gelap bagi pengusaha-pengusaha yang mungkin dipotong itu ya. Iya. Dipotong anggarannya. Betul. Iya, terima nasib ya. Terima. Ya mau gimana? Tapi Makanya tadi 3 jam lalu kita berpikiran untuk bikin FNB Iya gitu, Bu. gitu, makanya kita lihat peluang nih, wah ibu mau datang nih. Kita buatlah langsung FNB. Siapa tahu dari networking ini kan Iya, Bu. kita Iya terpilih dong. gitu untuk bisa support MBG ini Iya, gitu. tadi kita ada cita-cita untuk bikin kitchen ya. Tapi Bu, boleh nggak sih Bu kayak Gabin ini jadi MBG Bu? nggak bisa lah kan Nggak bisa ya? punya kriteria. Itu di bawah 10.000 Bu. Itu goceng aja lah buat pemerintah mah, goceng. Untung banyak juga dong. Itu ubi Bu, ubi. Nggak, lo bisa gak bikin 3.000 per hari? Bisa. Kan kata ibu tadi, kalau jadi Bisa. pembisnis bisa, Bisa aja Bu. dulu. Oke, siap tuh. Betul. Iya. Coba ya ntar ditawarkan ya. Iya, boleh lah Bapak pemerintah kita. Ini saya punya Gabin. Bayarin lah Pak. 3.000 saya siap.